Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita boleh kembali membaca merenungkan firman, tapi sebelumnya mari kita memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu, kami memohon Tuhan, beracaralah sehingga beberapa menit ke depan, kami sungguh boleh dibukakan telinganya, hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, dan mengimani bahkan mengaplikasikannya. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema Gema hari ini adalah Allah menghakimi, Allah memulihkan. Terambil dari Amos pasal yang ke-9. Saya akan bacakan ayat 11 sampai ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudara, setiap orang pasti mengalami kesulitan, kegagalan, bahkan penderitaan. Saat mengalami kondisi-kondisi seperti itu, mungkin kita mulai bertanya, apakah Allah marah? Apakah Allah masih peduli? Sebaliknya, pernahkah kita bertanya, apakah saya telah berbuat dosa? Saudara, Allah yang kudus membenci dosa. Saat umat Allah berbuat dosa, Allah bisa menegur, menghukum, tetapi bisa juga membiarkan. Selain itu, Allah juga bisa memberi pengampunan dan pemulihan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita dapat melihat bagaimana Allah menghukum umatnya. Akan ada penyaringan dengan ayakan yang Allah lakukan untuk memisahkan umat Allah dengan orang fasik. Kita dapat membaca tentang keadilan Allah yang ditegakkan untuk menyatakan kebenaran Allah dan menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Janji Allah untuk mendirikan kembali pondok dan kemah Daud yang telah roboh merupakan janji untuk memulihkan dinasti atau kerajaan Daud yang kekal. Allah berjanji untuk memulihkan kehidupan bangsa Israel di tempat mereka akan tinggal. Di tanah yang Allah berikan, tanah mereka akan menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Amos pasal 9 ayat 11-15 memperlihatkan kepada kita kasih Allah yang memulihkan dan memelihara umatnya. Allah menunjukkan keadilannya dengan menghukum dosa serta menunjukkan kasihnya dengan memulihkan keadaan umatnya. Kasih dan keadilan Allah paling jelas kita temukan dalam pengorbanan Yesus yang telah rela menerima cawan murka Allah untuk menanggung hukuman dosa manusia. Tuhan Yesus menerima penghukuman Allah di atas kayu salib untuk menggantikan manusia berdosa. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan memberi diri untuk mati di atas kayu salib sebagai pengganti bagi manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman Allah. Maka keadilan dan kasih Allah kita temukan dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Anugerah Allah membuat kita yang seharusnya menerima hukuman kekal mendapat keselamatan dan menerima status sebagai anak-anak Allah. Saat kita jatuh ke dalam dosa, Allah Roh Kudus mengingatkan kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita terdorong untuk mengaku dosa dan bertobat. Apakah Anda telah menerima kasih Allah yang terwujud dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Apakah kasih Allah yang telah kita terima itu telah mengubah kehidupan saudara?
Kiranya Tuhan Yesus yang telah menegakkan keadilan dan kasih-Nya senantiasa memelihara hidup kita sebagai anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang berdosa. Tuhan, biarlah kami terus mengingat bagaimana kasih-Mu begitu besar sehingga kehidupan kami penuh dengan ucapan syukur yang kami pancarkan melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.